Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adnan Yoran Madong dari kelas P9 NIM 240233 1201 298. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran atau ilmu kimia dalam dunia pertambangan emas. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah, tujuan, dan peranan ilmu dalam pertambangan dunia emas dan apa saja dampak positif dan negatifnya. Baik, latar belakangnya, emas telah menjadi salah satu komoditas tambang yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan yang terus meningkat, baik sebagai bahan baku industri maupun investasi. Keberadaan emas yang langka dan sulit didapat membuat proses eksplorasi dan pengolahannya menjadi sangat kompleks dan membutuhkan teknologi canggih. Dalam hal ini, ilmu kimia memiliki peranan yang krusial, terutama dalam membantu mengoptimalkan proses penambangan, ekstraksi, dan pemurnian emas. Rumusan masalah. 1. Bagaimana peran ilmu kimia dalam eksplorasi, ekstraksi, dan pemurnian emas di industri pertambangan? Apa saja teknologi kimia yang digunakan dalam pengolahan emas dan bagaikan tingkat efektivitasnya? 3. Apa dampak positif dan negatif penggunaan ilmu kimia terhadap lingkungan dan kesehatan dalam pertambangan emas? Tujuannya yaitu menganalisis peran ilmu kimia dalam proses eksplorasi, ekstraksi, dan pemurnian emas di industri pertambangan. 2. Mengidentifikasi teknologi kimia yang digunakan dalam pengolahan emas serta efektivitasnya dalam meningkatkan hasil tambang. 3. Mengkaji dampak positif dan negatif penerapan ilmu kimia terhadap lingkungan kesehatan dalam proses pertambangan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan peranan ilmu kimia dalam proses pertambangan. 1. Proses eksplorasi. Pada tahap eksplorasi, ilmu kimia digunakan untuk menganalisis kandungan emas dalam sampel tanah dan batuan. Teknik geokimia seperti analisis spektroskopi atau kromatografi membantu mengidentifikasi keberadaan unsur emas dan konsentrasinya. Proses ini dimudahkan dalam menentukan lokasi tambang yang potensial. 2. Proses ekstraksi. Ekstraksi emas adalah tahap pengambilan emas dari bijinya. Beberapa metode berbasis kimia yang digunakan. 1. Pelindaan cyanida atau cyanidation. Menggunakan larutan cyanida NaCN untuk melarutkan emas. Reaksi kimia ini menghasilkan kompleks emas cyanida yang dapat diolah lebih lanjut untuk mengendapkan emas murni. 2. Alternatif pelindaan dengan tiosulfat. Tiosulfat Na2S2O3 digunakan sebagai pengganti cyanida karena lebih ramah lingkungan. Proses ini menghasilkan senyawa emas tiosulfat yang kemudian dipisahkan melalui absorpsi atau presipitasi. 3. Bioleaching. Teknologi berbasis mikroorganisme untuk melarutkan emas dari biji mikroorganisme seperti Thiobacillus peroxidans, memethyl mineral sulfida yang mengandung emas sehingga menjadi lebih mudah diekstraksi. Yang ketiga yaitu proses pemurnian. Setelah emas diekstraksi, tahap selanjutnya adalah pemurnian untuk mendapatkan logam emas dengan tingkat kemurnian tinggi. Beberapa metode yang digunakan. 1. Electrowinning, electroplating. Menggunakan arus listrik untuk mengendapkan emas dari larutan kaya emas.
Gold Rich Solution. 2. Aqua Regia, campuran asam klorida dan nitrat tekad digunakan untuk melarutkan emas dan menghilangkan pengotor. 3. Pemurnian kimia basa, memanfaatkan reaksi kimia antar senyawa emas dengan zat pengendap seperti seng atau natrium metabisulfate untuk memisahkan emas dari larutan. Ya, kali ini saya akan menjelaskan dampak penggunaan ilmu kimia dalam pertambangan emas. 1. Dampak positif: peningkatan efisiensi produksi. Teknologi kimia memungkinkan pengolahan emas dari biji ke kadar rendah yang sebelumnya sulit dimanfaatkan. 3. Penghematan biaya operasional. 4. Proses kimia seperti pelindaan cyanida lebih hemat dibandingkan metode tradisional seperti amalgamasi. 5. Meningkatkan nilai tambah. 6. Pemurnian kimia menghasilkan emas dengan tingkat kemurnian tinggi yang memiliki nilai jual lebih baik. Dampak negatif: 1. Pencemaran lingkungan. 2. Penggunaan cyanida atau bahan kimia berbahaya lainnya dapat mencemari air, tanah, dan udara jika pengolahan limbah tidak dilakukan dengan baik. 3. Risiko kesehatan. 4. Paparan bahan kimia seperti cyanida dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada pekerja tambang. 5. Pekerjaan kerusakan ekosistem. 6. Limbah kimia dapat merusak habitat alami di sekitar lokasi tambang. Ini upaya mitigasi dalam dampak negatif. 1. Pengolahan limbah. 2. Limbah kimia dapat diproses tambang melalui perlu diolah sebelum dibuang, misalnya dengan teknologi netralisasi cyanida. 3. Penggunaan teknologi ramah lingkungan. 4. Mengembangkan alternatif pelindaan seperti tiosulfat atau bioleaching untuk mengurangi dampak lingkungan. 5. Edukasi dan pengawasan. 6. Memberikan pelatihan kepada pekerja. Kesimpulan: pada ilmu kimia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pertambangan emas, terutama dalam proses eksplorasi, ekstraksi, dan pemurnian. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kimia, berbagai teknologi seperti pelindian cyanida menggunakan tiosulfat dan bioleaching telah dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan emas dari biji berkadar rendah hingga menghasilkan emas murni. Selain itu, ilmu kimia juga menjadi landasan dalam upaya mitigasi dampak negatif aktivitas tambang, terutama yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan dan pengolahan limbah. Terima kasih telah mendengar penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada kata yang tidak sempat saya atau salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.